Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa Islam dan budaya lokal yang saya hormati, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengantar Islam dan budaya lokal. Mata kuliah Islam dan budaya lokal itu pada intinya adalah bagaimana kita itu bisa memahami agama Islam yang berdialektika dengan budaya-budaya lokal, kemudian memberikan nuansa ciri khas Islam tersendiri ya. Jadi Islam ketika masuk ke sebuah wilayah tertentu nanti akan memunculkan ciri khas budaya lokal masing-masing daerah, sehingga di Indonesia nanti muncul budaya-budaya lokal yang berdialektika dengan Islam sehingga terjadi harmonisasi antara Islam dan budaya lokal. Sebenarnya Islam sendiri itu tidak anti terhadap budaya. Bahkan Islam sendiri itu mengakomodir budaya selagi budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar-dasar dari ajaran Islam. Saya akan memberikan sedikit pengantar ya, bagaimana Islam itu bisa mengakomodir budaya-budaya lokal di Arab ya. Ketika Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam kan, di Arab itu sudah mempunyai budaya-budaya yang sangat banyak gitu ya. Ada budaya yang baik, ada budaya yang tidak baik. Ada budaya yang sesuai dengan agama Islam ya. Tetapi ada juga budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Seperti contoh, orang-orang Arab itu sebelum Islam masuk itu punya banyak budaya. Salah satunya adalah budaya teologi. Orang Arab itu banyak yang menyembah selain Tuhan ya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan, ada yang menyembah langit. Pokoknya banyak sekali tradisi-tradisi teologi yang bertentangan dengan agama Islam. Ketika Islam datang ya, tradisi itu, teologi, ajaran-ajaran teologi itu dihancurkan, dihapus, dihilangkan dengan hanya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan semesta alam. Itu salah satunya budaya teologi yang dimiliki oleh bangsa Arab jahiliyah. Ada juga budaya sosiokultural ya yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah. Salah satunya adalah budaya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian kita sebut dengan pernikahan gitu ya. Di Arab itu banyak ya pernikahan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Nah, ada pernikahan namanya badal, tukar menukar istri ya. Jadi apabila ada teman-teman orang Arab sendiri ya, bosan dengan istrinya, kemudian bisa tukaran dengan orang lain, itu jelas bertentangan, kemudian tetap dihapus oleh Nabi, dihapus oleh ajaran Islam. Ada tradisi istibdho. Tradisi istibdho itu seorang laki-laki yang mempunyai istri itu boleh
meminjamkan istri itu kepada orang ya, laki-laki yang dianggap punya nasab yang lebih tinggi, raja atau bangsawan atau pejabat ya, karena atau orang yang punya kecerdasan yang tinggi, karena ingin mempunyai keturunan yang baik. Kemudian laki-laki itu meminjamkan istrinya kepada orang lain agar punya keturunan yang baik ya. Itu ya tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ada juga poliandri ya, seorang perempuan itu bisa menikah lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, itu nggak boleh juga, itu jelas bertentangan. Ada juga budaya orang laki-laki itu boleh menikah lebih dari 4 orang. Itu juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, makanya harus ditentang dan harus dihapus. Itu budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi Nabi Muhammad sendiri juga mengakomodir budaya-budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, di dalam proses dakwah Nabi Muhammad itu setidaknya mempunyai 3 konsep ya. Yang pertama dia itu ketika ketika memberikan penjelasan tentang agama Islam, mengajak orang masuk Islam itu setidaknya ada 3 cara yang beliau lakukan. Yang pertama dengan mau'izatul hasanah ya, dengan mau'izatul hasanah, dengan perkataan-perkataan yang bagus, dengan hikmah ya, pokoknya dengan memberikan suri tauladan yang baik gitu ya. Kemudian wajadilhum billati ahsan ya. Ketika terjadi perbedaan atau orang Arab itu tidak menerima ajaran Nabi, beliau itu tetap mau diajak berdiskusi asalkan dengan cara-cara yang baik ya, seperti jadi 3 konsep yang dilakukan Nabi itu tercantum dalam Al-Qur'an ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ya. Dengan hikmah, mau'izatil hasanah dan dengan berdebat ya, tapi dengan cara-cara yang baik ya. Itu cara-cara Nabi ya. Sehingga ketika ajaran Islam masuk ke dunia Arab yang terkenal dengan jahiliyah, Islam mengakomodir budaya-budaya yang sesuai dengan Islam ya. Setidaknya ada 3 model ya ketika Nabi Muhammad itu menyikapi budaya-budaya yang ada di Arab ya. Yang pertama yaitu Islam hadir sebagai tahmil ya, sebagai tahmil. Apa yang dimaksud tahmil? Tahmil yaitu menerima, menyempurnakan, melanjutkan dari apa-apa yang sudah ada di masyarakat ya. Seperti penghormatan pada bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan antar suku, yaitu ada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram ya. Itu masih dilaksanakan budaya tidak terjadi peperangan pada bulan-bulan yang dimuliakan ya. Kemudian ada juga budaya-budaya yang diterima oleh Nabi itu contohnya pelaksanaan puasa Asyura ya, tanggal 10 ya, 10 bulan Syura itu kan dulu sudah dilaksanakan oleh orang-orang Arab jahiliyah ya, sebagai penghormatan karena Nabi Musa itu menang melawan Fir'aun tanggal 10 Muharram ya. Akhirnya tradisi puasa itu juga dijadikan syariat, disunahkan ya. Itu bagian dari penerimaan Islam terhadap budaya yang ada yang tidak bertentangan dengan Islam ya. Kemudian yang kedua, Islam hadir sebagai takhir. Takhir itu apa? Takhir adalah menerima dan merekonstruksi atau membangun kembali dari tata nilai masyarakat yang sudah ada dengan label jahiliyah kepada arah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi ini menerima
membangun kembali atau merekonstruksi tata nilai masyarakat yang sudah ada, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam atau nilai Islam, kemudian diislamisasi ya. Model interaksi ini misalnya pelaksanaan haji yang dengan tetap melaksanakan tawaf, sa'i ya. Tawaf dan sa'i itu kan sudah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Cuman ibadah tawaf dan sa'i itu pada waktu itu dipersembahkan kepada Lata dan Uzza. Tetapi ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, tawaf dan sa'i tetap dilaksanakan, tapi niatnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu Islam hadir sebagai takhir, menerima dan merekonstruksi atau membangun kembali. Kemudian selain ibadah haji, ada tradisi mahar dalam perkawinan ya. Karena tradisi mahar dalam perkawinan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu ketika menikah itu sejak zaman Arab, sebelum Nabi datang beliau ya. Sejak orang Arab itu ada tradisi ketika ingin menikahi seorang itu harus meminang. Setelah meminang harus memberikan mahar. Itu masih dipertahankan Nabi. Sedangkan pernikahan-pernikahan yang model badal tadi ya, atau istibdho ataupun poliandri ya, poligami yang lebih dari 4 itu dihapus. Tapi model pernikahan yang meminang kemudian memberikan mahar itu masih dipertahankan oleh Nabi. Hanya saja maharnya agak diperingan ya. Dulunya itu sangat tinggi gitu ya. Kemudian Islam hadir sebagai tahrim atau menghapus dari tata nilai yang jelas-jelas, tata nilai dari budaya Arab yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam ya. Tapi di dalam proses menghapus ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam itu secara bertahap ya. Apa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam ini? Contohnya banyak ya. Sebenarnya ada judi, minuman khamr, minum mabuk-mabukan itu loh. Kemudian riba, perbudakan, ataupun tradisi membunuh bayi yang berkelamin perempuan ya, itu dihapus ya. Kemudian di dalam ajaran Islam seorang perempuan itu kemudian dihargai ya, sangat dilindungi gitu ya. Itu adalah bagaimana model interaksi Islam yang bertemu dengan Arab, dengan tradisi atau budaya Arab ya. Kemudian terjadi apa tadi? Dialektika antara ajaran Islam dan budaya Arab sehingga terjadi harmonisasi ya. Mana yang harus diterima, mana yang harus rekonstruksi kembali, mana yang kemudian harus dihapus ya. Dari budaya-budaya yang ada di Arab gitu ya. Kemudian jadi paham ya intinya ya, Nabi Muhammad aja ketika menyebarkan agama Islam itu sangat mengakomodir budaya-budaya yang sesuai dengan Islam. Kemudian kita itu harus membedakan antara budaya dan ajaran Islam ya. Apalagi ajaran-ajaran yang sifatnya pondasi ya, dasar-dasar agama. Karena nggak semua budaya orang Arab itu menjadi bagian dari ajaran Islam yang harus dilaksanakan. Seperti budaya orang Arab itu memakai jubah, nah itu kan bagian budaya dari orang Arab. Tapi kalau masuk Indonesia itu orang yang pakai jubah, pakai imamah itu sudah mendapatkan label syekh atau ustadz atau guru ya. Padahal di Arab itu biasa ya. Itu ya. Kemudian bagaimana dialektika budaya, dialektika antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Tapi sebelum saya memberikan contoh-contoh ya dialektika antara ajaran Islam dengan budaya lokal di Indonesia, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu budaya. Sebenarnya banyak para ilmuwan, para tokoh yang memberikan
memberikan penjelasan apa itu budaya. Tetapi menurut pemikiran yang sederhana dari saya, budaya itu adalah sebuah kreativitas dari kecerdasan manusia yang berupa hasil cipta, rasa, dan karsa. Itu ya. Hasil cipta ya, manusia itu bisa menciptakan sesuatu ya, yang kemudian hasil ciptaan itu bisa menjadi budaya tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang ke generasi sekarang. Hasil cipta. Rasa itu ya hubungannya dengan hati ya. Saya kasih contoh ya, kalau rasa itu, kalau cipta itu kan banyak ya contohnya ya. Hasil ciptaan orang-orang Islam di Indonesia muncul tradisi-tradisi saparan, soronan, mauludan, khaul, dan banyak sekali. Rasa ini rasa yang saya akan jelaskan lebih detail. Rasa itu hubungannya dengan hati ya. Kayak gini ya, orang Jawa itu kalau ketemu orang yang lebih tua yang tidak dikenal itu rasanya itu kalau tidak berbicara, kalau tidak menggunakan bahasa kromo alus itu kan enggak enak kan. Kira-kira enak enggak? Enggak enak kan, tetap menggunakan bahasa kromo alus ya. Kemudian ketika lewat di depannya orang tua, orang yang tidak dikenal kan biasanya agak merunduk, itu kan rasa kan ya. Atau ketika tetangga Anda itu sakit, ataupun ada punya hajatan, kalau nggak datang itu kan rasanya tidak enak. Ataupun ada kerja bakti, Anda itu tidak ikut kerja bakti, itu rasanya tidak enak. Itu bagian dari budaya. Karsa kehendak. Jadi kehendak seseorang itu bisa menciptakan sebuah budaya. Kemudian sebenarnya kalau kita bahas budaya itu sangat rumit sekali ya. Cuman budaya Islam dan budaya lokal yang akan kita bahas nanti lebih cenderung kepada bentuk-bentuk tradisi dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Saya kasih contoh ya, unsur-unsur dari kebudayaan atau budaya itu banyak ya. Ada sistem agama, ada sistem politik, ada sistem adat istiadat ya, yang kita nanti akan fokusnya adat istiadat. Ada sistem bahasa, bahasa itu bagian dari budaya ya. Kemudian ada perkakas, peralatan, ada pakaian, ada bangunan, ada karya seni, dan lain-lainnya. Sistem agama dan politik, sistem agama di Indonesia itu sangat unik sekali ya. Ketika Anda melihat bagaimana orang-orang Indonesia itu memahami Islam yang kemudian dilaksanakan ya, diterapkan di Indonesia, itu sangat menjadi ciri khas ya. Karena Indonesia itu ketika memahami silaturahim dari ajaran agama, kemudian muncul tradisi halal bihalal. Nah itu ya, halal bihalal pun banyak macamnya ya. Halal bihalal keluarga, halal bihalal teman sekolah, halal bihalal rombongan haji, dan lain-lain, banyak sekali ya. Kemudian politik ya, politik itu juga bagian dari budaya. Karena gini ya, bagaimana sebuah negara itu mengelola ya, menjalankan bagaimana rakyat ataupun pemimpin mengelola dan menjalankan sebuah negara itu beda-beda ya. Ini nanti ada hubungannya dengan hukum tata negara, karena teman-teman kan hampir semuanya kan jurusan hukum tata negara. Jadi kayak gini, di Indonesia itu caranya memilih pemimpin itu caranya dengan apa? Dengan demokrasi kan ya. Presiden dipilih oleh rakyat, gubernur dipilih oleh rakyat, wali kota dipilih oleh rakyat. Kalau di Arab Saudi enggak, pemimpin negara Arab Saudi itu bukan dipilih oleh rakyat, tapi turun temurun yang merupakan keturunan dari raja ya. Jadi itu sistem politik di dalam mengatur agama, mengatur negara itu juga bagian dari budaya. Bahkan di Indonesia aja ya, ada budaya dalam memilih pemimpin, ada yang berbeda. Kalau di Yogyakarta itu tidak ada pilihan gubernur, karena gubernur itu keturunan dari Sultan Hamengkubuwono. Nah, selain di Jogja, semuanya gubernur dipilih oleh
rakyat melalui proses demokrasi. Ada lagi, kalau di Jakarta itu wali kota itu kan tidak dipilih oleh rakyat, tapi memang ditunjuk ya. Kalau saya ditunjuk oleh pemerintah DKI Jakarta ya. Itu ya budaya ya, di dalam sistem menata negara atau mengelola negara itu bagian dari budaya juga ya. Karena negara satu dengan negara yang lain itu beda ya budayanya ketika memimpin dan mengelola dan menata sebuah negara gitu ya. Nah, pokoknya contohnya banyak sekali ya. Komunis Cina ya, sistem politiknya dengan Indonesia juga beda. Komunis dengan sistem-sistem yang ada di Eropa ya, itu juga beda ya. Karena sistem negara ada yang berbentuk kerajaan, ada republik, ada federasi dan lain-lain. Kemudian ada adat istiadat ya. Indonesia ini banyak sekali adat istiadatnya. Pokoknya kalau dihitung itu banyak sekali ya. Ada adat istiadat perkawinan ya. Adat istiadat acara sunatan, itu ada istilahnya banyak sekali ya. Ada istiadat tadi perkawinan, ada sunatan, ada adat istiadat hari kelahiran, ada hari kelahiran dari seorang bayi, itu kan ada istilahnya banyak sekali. Nanti ini menjadi tugas teman-teman ketika membuat sebuah makalah tentang Islam dan budaya lokal di tempat masing-masing. Ada bahasa ya, bahasa tadi ya, bahasa Jawa itu ada tingkat-tingkatan bahasanya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada bahasa yang halus sama kasar ya, cuma ada bahasa yang baku dengan bahasa yang tidak baku, bahasa keseharian. Bahasa Sunda banyak sekali pokoknya ya. Perkakas dan pakaian ini juga jelas beda ya. Orang yang hidupnya di desa dengan hidupnya di kota itu beda ya. Orang tradisional dan modern itu beda. Nanti bisa dibahas lagi pada pertemuan pertama dari teman-teman yang akan menjadi pemateri tentang unsur-unsur kebudayaan, pengertian kebudayaan. Pokoknya nanti materi yang pertama. Bangunan. Nah, ini bangunan. Bangunan ini juga bagian dari budaya. Sehingga banyak ya model-model masjid di Indonesia itu yang mengakomodasi atau meniru model-model bangunan dari orang di luar Islam. Bahasa kasarnya kafir ya. Nah, seperti contoh menara. Menara itu kan bukan bagian dari hasil arsitek bangunan orang Islam, tapi orang Majusi ya. Dulu sahabat itu ketika jalan-jalan melihat bangunan yang sangat tinggi, di atasnya itu ada api. Kemudian sahabat bertanya, ini namanya apa? Hadzi manarah atau hadzi manaratun. Ini adalah tempat api. Wah, tapi kok bagus sekali ya. Nah, ini memang modelnya bagus, tapi tempat api yang digunakan oleh Majusi itu untuk menyembah api. Kemudian Islam kemudian Islam itu mengambil menaranya, tapi dihilangkan apinya, sehingga menara-menara di Indonesia itu di atasnya biasanya dikasih tower, dikasih apa ya namanya ya, itu ya pokoknya tower buat azan itu loh, speaker apa pokoknya itu ya, yang ketika azan kan suaranya biar bisa didengar di seluruh kota itu kan ada menara, di atasnya ada, pokoknya saya sendiri namanya lupa saya. Nah, itu ya hadzi manarah. Itu bangunan. Kemudian bangunan di Indonesia itu bangunan masjid itu juga ada kubahnya. Padahal kubah itu bukan bagian dari hasil budayanya budaya arsiteknya orang Islam, tapi kubah itu miliknya orang Romawi ya. Karena orang Islam itu senang ya, kok ini ada kubah yang besar tanpa tiang, akhirnya diadopsi di dalam membangun masjid bagi umat Islamnya. Ada karya seni ya dan lain-lainnya. Nanti lebih lanjutnya bisa kita bahas di
tema atau materi selanjutnya. Kemudian saya akan memberikan sebuah penjelasan yang simpel bagaimana Islam dan budaya lokal itu bisa terjadi dialektika sehingga terjadi harmonisasi antara Islam dan budaya. Tidak harus dipertentangkan, kecuali budaya yang benar-benar bertentangan dengan Islam. Ini ya, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua umat Islam itu wajib sholat. Waktunya juga 5, sehari waktunya 5 waktu itu wajib. Nah, kalau ada orang yang sholat wajib ya, sholat fardu itu sehari menjadi 3 waktu, itu ya nggak boleh, itu bertentangan dengan Islam. Atau sehari pengen menjadi seorang hamba yang rajin ibadah, sehari menjadi 10. Nah, zuhurnya 2 kali itu nggak boleh, asalnya 2 kali nggak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana ketika umat Islam itu menjalankan sholat yang diwajibkan untuk menutup aurat itu menjadi budaya. Intinya kalau laki-laki itu kan tertutup di bawah lutut dan di atas perut ya. Sehingga bagaimana menutup aurat itu menjadi budaya. Ada yang menutup aurat dengan cara memakai jubah untuk sholat kayak orang Arab. Ada yang pakai batik dengan menggunakan peci kayak saya ini ya. Ada yang menggunakan sarung, ada yang menggunakan selana. Itu ya nggak apa-apa, karena menutup aurat itu bagian dari budaya. Ada yang menggunakan koko, itu bagian dari budaya, tidak usah dipermasalahkan. Sholatnya wajib, tapi menutup aurat ketika sholat itu menjadi budaya. Nah, sehingga di Indonesia itu ketika seorang perempuan itu sholat, itu model rukuhnya itu bermacam-macam ya, warnanya bermacam-macam, ada yang putih, ada yang batik juga ada ya. Banyak ya model-model mukena yang dijual di pasaran. Menutup aurat juga bagian dari budaya ya. Menutup aurat itu wajib, tapi bagaimana cara menutup aurat itu kan beda ya. Sehingga muncul model-model hijab yang sekarang itu sangat banyak sekali ya. Itu tentang sholat ya. Sholat itu kan sudah ada waktunya ya. Mungkin kalau sholat asar itu antara kita simpelkan ya, antara jam 3 gitu aja ya, nyampe sebelum maghrib ya. Ada yang sholat tepat waktu ya, jam 3 sudah azan, setelah azan kemudian sholat ya. Tapi kalau di sebagian wilayah itu sholat jamaahnya di masjid itu enggak jam 3, ada yang setengah 5 di salah satu lokasi di Jawa itu ya. Kenapa? Karena sholat setengah 5 itu nunggu orang-orang yang kerja ke sawah biar sudah pulang, orang yang kerja pabrik biar sudah pulang ya. Waktunya itu menjadi budaya. Yang penting tidak masih as-sholatu ala waktu ya, masih sholat di dalam waktunya. Kecuali Anda sholat asar sholat asar waktunya setelah maghrib, ini nggak boleh. Tapi sholat asar itu bebas, yang penting masih as-sholatu ala waktu ya, sholat. Kemudian sholat puasa ya, zakat dulu ya, zakat puasa, zakat dulu juga apa-apa. Zakat itu bagian dari ajaran Islam, tapi bagaimana proses pengelolaan zakat itu menjadi budaya ya. Karena di Indonesia akhirnya muncul ya berbagai lembaga-lembaga yang tujuannya adalah mendistribusikan zakat. Ada Basnas, ada Lazisnu, ada Dumat Duafa dan lain-lain ya. Kemudian ada puasa. Puasa aturannya sama ya. Aturannya sama. Tapi bagaimana orang berbuka puasa itu menjadi budaya. Kalau di Indonesia itu kalau cuma minum aja kurang marem ya, apalagi puasa itu makannya atau berbuka puasanya pakai 3 kurma kayak Kanjeng Nabi, itu berat banget ya. Karena orang Indonesia itu banyak yang kerja di sawah ya, kerja pabrik ya. Akhirnya ya ketika berbuka puasa langsung makan 1 piring ya, disertai dengan air putih, ada air teh ditambah cola ya. Berbuka puasa menjadi budaya. Dan di Indonesia itu
tradisi ketika puasa itu banyak sekali ya, menjadi budaya ciri khas di Indonesia ya. Ada acara sahur bersama, tadarus bersama, ngaji bersama, banyak sekali ya. Itu yang kaji ya. Kaji itu sama ke Mekah ya. Tapi bagaimana seseorang itu mensyukuri nikmat Allah bisa haji ke Mekah itu menjadi budaya ya. Sehingga di Indonesia itu ketika mau haji itu ada syukuran haji. Ketika pulang dari haji juga ada syukuran pulang dari haji ya. Yang tidak ada di luar Indonesia. Itu ya. Bagaimana intinya gini ya. Bagaimana kita itu bisa membedakan mana ajaran Islam yang menjadi fundamental, dasar-dasar pokok-pokok agama, dan bagaimana ajaran Islam itu yang bisa berdialektika atau terjadi harmonisasi antara Islam dan budaya lokal. Itu ya. Kemudian budaya-budaya di Indonesia yang masih eksis itu banyak sekali ya. Yang masih eksis yang merupakan bagian dari implementasi ajaran-ajaran agama. Saya kasih contoh ya tadi ya. Dalam ajaran Islam, seseorang itu disunahkan ya, dianjurkan untuk membaca sholawat ya. Kemudian di Indonesia model membaca sholawat itu menjadi bagian dari budaya ya. Ada berjanjian, ada simbudur, ada bareng-bareng membaca sholawat nariyah, dan banyak sekali ya. Ada burda bareng-barengnya. Kemudian silaturahim itu bagian dari budaya ya. Di Indonesia itu dipahami berbeda dengan di luar ya. Di Indonesia acara silaturahim tadi sudah saya jelaskan ya. Ada acara halal bihalal ya. Ada acara saparan. Saparan itu bagian dari silaturahim, ada ruahan. Ruahan juga bagian dari silaturahim. Ada nyadran juga bagian dari silaturahim. Ya. Kemudian zikir ya. Kan dalam ajaran Islam itu umat Islam itu dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah ya. Kemudian ketika ajaran zikir itu masuk ke Indonesia itu dipahami sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia ya. Sehingga di Indonesia ada acara zikir bersama seperti acara-acara haul itu juga ada zikir bersama, atau acara selamatan itu juga ada acara zikir bersama, ataupun setelah sholat ya itu zikir bersama. Mujadah itu juga bagian dari zikir bersama. Kan di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila ya. Itu bagian ajaran Islam yang memberikan anjuran bahwa umat Islam itu harus selalu berzikir kepada Allah. Jadi pengantar saya ini mungkin bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar pokok-pokok agama yang tidak bisa dirubah, dan bagaimana ajaran Islam yang kemudian berdialektika dengan budaya, kemudian terjadi harmonisasi antara Islam dan budaya sehingga muncul ciri-ciri khas budaya lokal yang berdampingan dengan Islam, dan Islam mengakomodir budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ada perkataan yang salah, penjelasan yang kurang pas ya, teman-teman bisa memberikan ulasan sendiri ya. Oh ternyata saya salah ya. Karena ya mungkin banyak juga ya penjelasan saya yang kurang tepat ya. Dan teman-teman boleh memakai argumentasi saya atau model pemikiran saya. Ketika cocok, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Karena apa yang saya katakan itu bukan firman ya. Jadi Anda boleh menerima, boleh menolak ya. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak perkataan dari awal sampai akhir saya kurang tepat ya, banyak salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.